Saya Kit. Oh, okay. Saya Akid dari Melaka. Saya tadi ada berpeluang menghadiri itu meeting itu tapi tak habis tapi tak apa, tak boleh cerita tu. Saya sekarang ni ada mencatat, jadi saya mau baca, tak panjang lah, sikit je. Uh, uh, saya baca dia translate dah. Sorry. Okay, saya baca satu sentence dia translate lah. Okay. God is the Father. Itu bapa kita. God has the Son. Tuhan ada seorang anak. The Son is Jesus, our Almighty God. Anak itu ialah Yesus yang Maha Kuasa. If God has called us His children, jika Tuhan telah panggil kita sebagai anak dia, so no doubt we are indeed a genuine Christian. Jadi kita memanglah jadi anak dia yang sejati. The Son of God live in two dimensions. Anak Tuhan ada bersama kami dalam dua dimensi. One was on the earth more than 2,000 years ago. Satu ialah dia ada di bumi ini 2,000 tahun yang lalu. And now the Son of God is dwelling in heaven above. Sekarang anak Tuhan berada di syurga di sana. People who are in the darkness pretended that they have a lot of money. Manusia dia berpura-pura yang mereka ada banyak wang. But in fact, they don't have money. Sebenarnya mereka tak mempunyai wang. We are in the light of God. Kami adalah terang dunia. We behave like we don't have money. Kami berkelakuan seperti kami tidak ada wang. If we continue like this, kalau kita berpanjangan macam ini, how is God going to provide our needs? Bagaimana Tuhan akan memberi kita keperluan kita? All we need to do now is abide in God. Sekarang kita kenalah bersama Tuhan cara dia. Betul. Okay. Tadi pagi semalam kami ada conference. Actually dia cakap the sign of the coming. Kami menghadiri, dia tak menyebut itu topik lah tajuk dia mengatakan cara manusia, macam tadi dia kata itu orang Afrika lah jadi dia berkobar, dia kata kita ada anak Tuhan. Jadi mengenai wang kita kan tahu kan kita memerlukan wang. Akid pun tak ada kerja kan, dia pun kena kemalangan, jadi menunggang itu skuter pun dah tak boleh. Tak boleh. Jadi tapi puji Tuhan dia akan sembuh balik. Jadi dia akan dapat melayani lah. Jadi pagi ni dia nak ke itu conference tapi wang dia tak ada. Tapi saya cakap saya ada tak berapa, hanya bas pergi balik kan. Jadi kita sampai sana pun ada satu sesi kita dapat hadiri. Ada dua khotbah. Satu dari dia bercerita mengenai dia melayani di negeri China. Dia pun kata tak meminta sesin pun daripada sesiapa, tapi Tuhan provide lah. Tuhan juga Tuhan bekalkan. Tuhan bekalkan. Bertahun dia tak minta, tapi dia percaya pada Tuhan. Tuhan bekalkan. Dua pengkhotbah pagi
tengah hari. Lepas tu itu Rabi pastor dia mungkin sibuk jadi dia nak kena bayaran lah, tapi kami kata apalah, hari ni hanya setengah hari, mereka akan balik ke Singapura jadi kami kalau tidur satu malam kena bayaran, kami balik. Puji Tuhan bas yang terakhir kami dapat balik, jadi kita dapat jimat dia pun okey benar. Jadi itu wang bukan saya tak ada lah, tapi kita boleh jimat, dia jimat kan. Jadi bagi kami yang pergi ke conference, kami 3 jam balik dekat satu hari, capek jadi dia tidur di sini. Dia kata pagi ni dia akan buat itu banglo, buat promosi. Jadi kalau dapat jual, dia dapat wang itu, dia nak ke Batam dia ada kawan di Batam, Jusma dia jadi melayan puji Tuhan. Tapi wang dia tak ada tapi dia percaya pada Tuhan dapat bekalkan dia lah. God will provide God akan membekal pagi ni kami pergi jauh pun tak apalah kita sacrifice lah juga kita korban lah. Dia korban, dia biasa tak dapat bangun pagi-pagi ni tapi dia korban korban. Itu sajalah. Itu sajalah. Nothing. Haleluya. Wow, luar biasa ya. Yang nggak biasa, nggak bisa bangun pagi. Tetapi kalau Roh Kudus sudah bangunkan, nggak harus bangun ya, dan segar ya, puji Tuhan. Ya terima kasih awak dapat Jusmar ya. Puji Tuhan ya, saya melihat di video memang ada beberapa yang saya kenal dan sudah bertemu pada tahun lalu 2024 di Singapura ya. Kita juga satu hotel sama mereka, satu penginapan di sana. Dan puji Tuhan luar biasa ya, tahun ini mereka bikin di Johor. Ya mungkin nanti ke Indonesia ya. Nah, jadi ini memang kendala buat kami orang Indonesia, Jakarta. Karena bahasa, ini PR buat kita, Bu Nelly, Pak Andre, Bu Lydia ya. Sebenarnya mereka rindu sekali untuk ke sini. Cuman itu tadi, bisa kita mengini nggak? Maksudnya kita siap nggak menerima? Itu tadi, kita bukan disuruh menyediakan uang, tetapi kita tidak bisa gitu loh, kita belum siap. Jadi untuk menerima berkat saja pun kita harus ada harga yang dibayar, yaitu tadi harus bisa berkomunikasi. Karena nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa menerima berkat itu. Ya luar biasa ya. Oke, tadi ini juga buat saya memang masih PR banget. Saya bilang sama anak-anak, aduh gimana ya ini otak masih nangkep nggak? Tapi saya dengar kesaksian begini, jujur saya makin terpacu. Masa sih, kan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil gitu ya. Nah ini harus belajar, walaupun mungkin nanti terbata-bata harus dipaksakan. Kenapa? Saya jujur iri hati saya tahun ini nggak bisa ikut Bu Nelly. Karena tahun lalu kami itu seminggu di sana di Singapura itu seperti tadi kata Pak Akiat, tidak punya uang, tapi Tuhan adakan. Demikian juga yang dari Cina, Tuhan yang adakan semua lewat hamba-hambanya, luar biasa ya. Jadi kita hanya bawa diri dan bawa hati, itu pun kita tidak bisa gitu. Saya iri hati beneran, tapi iri dalam arti positif, ya harus saya bangkit, harus saya bangun gitu loh. Kenapa? Ayo, pasti bersama Tuhan bisa gitu ya. Sekali lagi Pak Akiat, harapan kami The Power of Love, apalagi Pak Akiat ini sudah kenal banget dengan Pak Surbakti puluhan tahun yang lalu. Bahkan sudah pernah menginap di rumahnya Pak Surbakti di Depok ya. Harapan saya, harapan kami semua, Pak Akiat juga terus boleh berjalan bersama dengan Tuhan, melayani di The Power of Love ya, sebagai ya pembicara, pemuji Tuhan, bahkan penterjemah juga lebih lancar saya lihat, karena usianya kayaknya lebih junior dari Pak Peter Ho ya, jadi masih lebih cekatan gitu ya. Dan saya luar biasa, dan waktunya Tuhan, yaitu tadi saya bilang beberapa bulan yang lalu kami bercerita
2 jam kami cerita. Ya, ikut ya Pak, The Power of Love ya. Jadi Pak Akyat ini masih belum menikah ya. Nanti suatu saat dia akan bercerita bagaimana kok sampai hari ini belum menikah gitu ya. Nah itu nanti boleh disampaikan. Jadi dia masih single, tapi saya percaya itu semua dalam rancangannya Tuhan. Dan nanti waktu Tuhan itu yang terbaik untuk Akyat ya. Oke, puji Tuhan luar biasa. Saya sekarang serahkan ke yang lain. Ibu Agnes Go, ya silakan pertemu apa? Dibuka mic-nya ya. Halo Bu Agnes. Nggak usah malu-malu. Perkenalan, tinggalnya di mana, status keluarga, kemudian bagaimana kok bisa bertemu dengan Pak Peter Ho. Ya gitu, dari mana gitu, dan gabung di The Power of Love. Silakan Bu Agnes. Mikrofonnya masih tertutup. Ya. Kalau tidak bisa bahasa Melayu pakai bahasa Inggris. Ada saudara Akyat nanti yang translate ke bahasa. Open your microphone. Haleluya, itu dia. Silakan. Okey. Ni kali kedua kita bertemu di Zoom. Ya. Haleluya. Dulu minggu saya tak dapat bertemu kerana saya kena flu. Amin. Batuk ni pun suara dah nak hilang-hilang. Tapi baiklah. Puji Tuhan lah. Kita ada sikit kurang sakit. Ya, kurang sehat. Kurang sehat, ya. Haleluya. Saya tinggal dengan kakak saya. Dia ni ada kat depan. Dia nak dengar. Tapi yalah macam ni aje lah. Kucing saya datang. Kucing datang. Bu Agnes, Bu Agnes tinggalnya di Malaka apa di mana nih? Apa di Kuala Lumpur? Tinggal di mana? Di Melaka, di Bandar Melaka. Oh, Melaka. Sudah berkeluarga? Sudah terbantut. Nanti boleh cerita panjang lain kali ya. Haleluya. Oke. Ya, nanti boleh minggu depan Bu Agnes boleh bersaksi, bercerita ya. Ini semua kami ini juga sudah menceritakan bagaimana kami berjalan, bagaimana kita punya juga masalah ya. Jadi di sini kita saling mendoakan Bu Agnes ya. Ya, terima kasih. Baik, ya Tuhan berkati Bu Agnes, makin semangat ya. Diharap kehadirannya setiap jam 5 pagi. Kita setiap hari ya. Setiap hari kita ada jam 5 pagi Zoom kita berdoa bersama. Oke, luar biasa Bu Agnes. Selamat datang, selamat bergabung. Saya silakan kepada yang lain. Silakan Bu Lydia Lalang juga. Saya persilakan Bu Lydia. Halo Bu Lydia, lagi sibuk dia ya. Kalau enggak Bu Nelly silakan. Iya, salam. Shalom, shalom Bu Lydia. Ya, silakan Bu. Pagi semuanya. Pagi Bu. Ya, berapa hari saya tidak tidak ikut Zoom. Sakit ya? Iya, masuk rumah sakit. Wow. 4 hari. Sakit apa Bu Lydia? Diagnosis dokter kena bronkitis. Bronkitis itu apa ya? Paru-paru ya? Batuk bronkitis. Oh, batuk. Oh iya. Awalnya itu
virus sebenarnya, tapi virusnya nyerang ke paru-paru. Oh, Itu jadi bukan bronkitis yang jangka panjang, itu bukan. iya, iya, iya. Mm-mm. 4 hari di rumah sakit ya, Waduh. mungkin juga kelanjutan stres kemarin waktu mendaftar sekolah itu. Ya, Ya, terus hampir setiap hari kena hujan, kurang istirahat, jadi capek. Nah, akhirnya fisik yang tidak kuat. Hari iya, iya, iya. Sabtu malam sekitar jam 9 baru pulang ke rumah. Haleluya. Untung ada Ya, BPJS ya. iya, untung ada Tuhan. BPJS. Dan Iya. puji Tuhan juga, Tuhan yang selalu tolong. Amin. Walaupun kondisi ya tidak nyaman ya. Ya. Hidung tersumbat, seperti orang flu. Jadi mirip-mirip kena COVID. Oh, iya ya, sampai segitunya ya. Mirip-mirip kena COVID. Jadi muntah terus, sakit Wah. kepala. Oh Tuhan. Ya enggak? Ya, seperti itu. Dan itu lagi belum pulih total karena selama di rumah sakit tidak BAB toh, jadi susah BAB. Ini tadi bertapa di belakang sampai 1 jam lebih. Waduh, iya ya. Iya, karena kan panas dalam itu. Oh, Semuanya iya ya. sedang. Ya, tinggal ikuti saja jalurnya seperti ini. Amin, amin. Dan itu juga kuat ya Bu. Dan ujian iman. Amin. Belum lagi kemarin harus dikuatkan pergi ke gereja. Itu pun sudah dengar omongan yang tidak enak lagi soal diterimanya misal di sekolah tersebut. Nah, jadi seperti bertubi-tubi ya. Apa yang saya alami itu seperti bertubi-tubi. Iya. Saya langsung ditegur langsung sama kepala sekolahnya. Katanya tidak usah ngomong apa-apa. Saya tidak ada ngomong apa-apa, justru saya juga terintimidasi, saya bilang gitu. Saya sampai masuk rumah sakit, memang kuatnya intimidasi tersebut, saya bilang gitu. Itulah gimana ya, memang benar ketika kita lebih dekat dengan Tuhan, angin itu lebih kencang. Iya. Seperti pohon semakin tinggi, semakin kencang digoyang angin. Amin. Seperti itu. Tapi puji Tuhan, saya tidak sampai saya mengingkari pertolongan Tuhan. Amin, amin. Saya tetap Tuhan berikan keteguhan buat saya. Haleluya. Saya tetap berjalan bersama Tuhan. Amin. Dan tentunya juga berkat doa-doa dari Bapak Ibu yang bisa menguatkan saya, yang selalu menopang saya, terutama kami sekeluarga. Ini gantian bapaknya yang lagi tidak sehat juga. Wah. Jadi lagi memang musim cuacanya tidak baik. Di pencak kiri kanan, omongan kiri kanan yang kurang enak didengar. Seperti itu. Puji Tuhan, saya selalu mengucap syukur puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
tim Power of Love lah yang selalu mendukung ya, selalu Amin. mendoakan, dan terima kasih untuk semua supportnya, semua nasihatnya. Amin. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semuanya, Amin. memberkati Power of Love. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Baik. Amin. Terima kasih Bu Lydia buat sharingnya ya, kesaksiannya. Ya, apapun yang kita alami, kita katakan Tuhan itu tetap baik ya. Ada kelalaian-kelalaian kita mungkin tadi terlalu lelah, kurang istirahat ya. Nah, itu kelalaian kita. Jadi ke depan kita lebih berhikmat lagi, dan satu tadi dinasehati, ya nggak usah pikirkan omongan orang. Seperti itu ya. Kita menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga tetap setia. Ya, semangat terus Bu Lydia. Tuhan pasti tolong ya, dan apa yang sudah terjadi lupakan, maju ke depan terus bersama dengan Tuhan. Haleluya. Oke, Tuhan berkati ya. Silakan Bu Nelly. Baik. Selamat pagi, shalom. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ya. Terambil dari Markus 1 ayat 14 dan 15. Setelah Yohanes dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea dan mengabarkan kabar baik dari Allah di sana. Katanya, Allah segera akan mulai memerintah. Bertobatlah dan dari dosa-dosamu dan percayalah akan kabar baik dari Allah. Ayat emasnya di sini Markus 1 ayat 15. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita melihat di sini bagaimana kehadiran Yesus memanggil umat-umatnya untuk bertobat. Semenjak penangkapan Yohanes, ya, ia ditangkap karena menyuarakan panggilan bertobat, yang mana menyuarakan panggilan untuk bertobat itu orang yang mendengarnya itu sungguh tidak menyenangkan hati mereka. Siapakah mereka itu? Yaitu petinggi-petinggi agama dan penguasa negara. Mereka merasa jalan kekuasaan dan kenikmatan hidupnya diganggu oleh Yohanes. Nah, lalu penangkapan Yohanes ini semestinya kalau kita pikir-pikir menimbulkan ketakutan di tengah-tengah umat. Ya, bahkan juga mematikan pengharapan mereka, sehingga lebih baik menuruti para penguasa daripada mati. Meski begitu, Yesus memilih jalan terjal yang berbahaya, yang berseberangan dengan para penguasa. Dengan menyuarakan panggilan pertobatan, Yesus menunjukkan bahwa jalan sempit dan terjal bukanlah jalan kematian, melainkan jalan kehidupan. Panggilannya menegaskan bahwa menjadi umat harus berani menjadi berbeda dari dunia, yakni berani menyuarakan suara kebenaran dalam kebaikan dan sukacita. Kita sudah sering mendengar lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Nah, terkadang kalau kita berpikir ada dua jalan, satu sempit, satu lebar. Lebar ini bebas, sebebas-bebasnya melakukan apapun, ya, menurut kehendak iblis. Tapi jalan sempit itu kenapa dikatakan sempit? Karena di situ banyak larangan, sehingga sempit. Nah, itu dikatakan kalau secara dunia kita berpikir. Tapi membawa kepada kebaikan, membawa kepada keselamatan, melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi
sebagaimana tadi kita mendengar di awal bahwa Yohanes itu ditangkap karena menyuarakan suara kebenaran dari Tuhan Yesus, yaitu panggilan untuk bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, jadi ini yang perlu kita teladani. Mari beranikan diri, minta kekuatan kepada Roh Kudus supaya memberi keberanian kepada kita untuk selalu menyuarakan suara kebenaran itu, untuk bertobat, ya. Dan terutama memang kita harus menunjukkan dulu dari diri kita sendiri. Kita juga jangan hanya bisa berseru atau jangan hanya bisa menyuarakan berkata-kata tapi kita sendiri tidak melakukannya. Nah, itulah yang sering dikatakan oleh Tuhan Yesus, sama seperti orang Farisi gitu ya. Jadi kita harus bisa melakukannya dulu terhadap diri kita sendiri, berani menyuarakan suara kebenaran dan lakukan apa yang kita katakan itu, ya. Jadi searah, sejalan perkataan dengan perbuatan kita, sehingga bisa orang melihat dia sendiri pun melakukannya seperti itu. Jadi inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan sedikit, dan saya ingin bernyanyi walau dengan suara pas-pasan, boleh ya? Boleh Bu Nelly. Hatinya yang Tuhan lihat. Haleluya. Ya, rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, hidupku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oke. Haleluya. Terima kasih Bu Nelly buat firman Tuhan yang sudah menguatkan dan sudah menjelaskan buat kita sangat diberkati ya. Jadi memang benar mengikut Kristus itu dimulai dari bertobat ya. Bertobat itu mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat itu meninggalkan kehidupan lama ya, berubah dari hari ke hari semakin sempurna seperti Kristus. Luar biasa dan pujiannya juga indah rencana Tuhan buat kita semua. Haleluya. Saya serahkan ke Pak Andre. Nih, luar biasa. Silakan Pak Andre. Iya. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Pagi semua, pagi Pak. Pagi Ibu Agnes Go yang baru bergabung, yang baru saya kenal. Alright, oke. Ada Pak Akyat ya.
Oke, jadi hari ini kesaksian saya adalah ya minggu lalu saya mengunjungi ada seorang teman yang sakit di rumah sakit ya. Dan di situ selain mengunjungi saya juga melihat dia kan satu kamar 3 orang. Nah, di tempat tidur sebelah ini ada pasien juga, seorang anak muda. Nah, di situ saya juga mengunjungi dia, padahal saya nggak kenal, tapi hati ini tergerak untuk mengunjungi dia dan bertanya-tanya sakit apa segala macam. Ya istilahnya dia gagal ginjal, ya, jadi harus cuci darah 2 kali seminggu. Dan intinya saya setelah nyaman bercakap-cakap dengan dia, jadi saya sudah bangun hubungan dengan dia, relasi dengan dia. Intinya itu saya tawarkan, boleh saya doakan untuk kesembuhan? Oh ya boleh ya. Jadi saya doakan dia, tapi saya nggak pernah minta izin bahwa saya akan berdoa sesuai dengan iman saya, nggak perlu. Namanya karena saya tahu kalau orang sakit itu ingin sembuh, poinnya kan ingin sembuh, mau didoakan dengan batu, dengan pasir, dengan keris di kepala, dia enggak peduli, ya enggak. Jadi ngapain kita mau minta izin? Saya mau berdoa dengan kepercayaan, enggak usah. Minta izin saja, boleh saya mendoakan? Dia bilang boleh, saya doakan dia gitu. Jadi jangan takut untuk berdoa kepada orang sakit. Jadi jangan pernah membentengi diri sendiri. Oh janganlah, itu kan nggak seiman dengan kita, nggak perlu. Jadi orang sakit itu tuh tujuannya, poinnya dia pingin sembuh dengan cara apapun, dia nggak peduli. Yang penting kan sembuh. Tapi kita harus doakan dengan cara kita, ya. Bahwa sang penyembuh adalah satu-satunya adalah kita bicara aja Isa Al-Masih, ya, supaya nyambung dengan apa yang ada di pikiran kita. Isa Al-Masih kan Yesus juga. Nah, itu loh. Jadi kita perdengarkanlah bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat kita dan satu-satunya yang menciptakan kita dan menyembuhkan kita. Nah, disinilah pentingnya kita terus ambil bagian dalam memberitakan firman. Jadi jangan pernah takut, kita harus ambil bagian. Karena apa? Karena perlunya kita terus mengabarkan kebenaran kepada setiap orang yang kita temui, karena banyak orang yang belum kenal. Jadi di dunia ini ada 8 miliar, sekitar 8 miliar, yang hanya 2 miliar saja yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang 6 miliar kemana nantinya? Ya enggak? Ya jawab sendiri, ya tugas kita untuk menyampaikan. Jadi ilustrasinya begini ya, supaya gampang. Pernah lihat kan seorang teller yang bekerja di suatu bank? Di bank apa sajalah, teller itu yang melayani kita kalau kita mengambil uang, transfer uang kan. Nah, pada waktu tutup kantor, dia harus ya membuat rekapitulasi ya. Jadi kalau ada kekurangan, siapa yang nanggung? Dia, ya enggak? Dia yang harus nanggung. Kurang 1.000 rupiah, kurang 5 ringgit, harus dia yang tanggung, karena dia yang bertanggung jawab. Sama dengan kehidupan kita di dunia ini, ya. Pada saat terakhir, saat penghakiman tiba, saat Tuhan Yesus datang kembali, kita juga dimintai pertanggungjawaban jawab. Tuhan sudah memberikan kita karunia, mujizatnya, anugerahnya, keselamatan, tapi kita tidak pernah pakai, tidak gunakan dengan seharusnya. Itu akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi poinnya adalah allow your heart to be changed and processed by God, then you will see and feel His miracle, ya.
relakan hatimu untuk diubah dan diproses Tuhan, maka Anda semua akan melihat dan merasakan mujizatnya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Luar biasa ya. Power statement-nya, relakan hatimu untuk dirubah dan Anda akan melihat, merasakan bagaimana hebatnya Tuhan itu dahsyat. Makasih Pak Andre, luar biasa. Tuhan pakai lebih lagi. Ini ada yang baru bergabung, Ibu Priscilla Pongodi. Mungkin boleh. Priscilla kawan saya dari negeri India, dia tak tahu bahasa Indonesia. Ada Pak Hakiat tuh yang menerjemah. Silakan Pak Hakiat. Dia dalam Zoom. Good morning. Ibu ya, Ibu Priscilla. Dia belum kahwin lagi. Belum kahwin, apa ya. Berarti dia dalam Zoom Pastor Richard. Sama-sama kita berkenalan. Ya. Mungkin bisa disuruh perkenalan Pak Peter Ho. Good morning, Priscilla. Thank you for joining us this morning. Amen. Dia memang malu lah. Good morning, thank you for joining us this morning. You are in. You told me you are in on Monday. Today Monday. You are in Singapore. If I'm not mistaken. Dia akan ke Malaysia kata bulan September. Ogos bulan depan dia kata dia akan dia melayani, dia masih bujang. Dia kata masih bujang lah. Jadi saya berkenalan dia itulah saya cakap yang itu Pastor Richard tiap malam kita ada Zoom. Tapi Zoom itu tak dapat nampak muka, hanya suara saja. Yang Pastor Richard pengelola macam Pak Andra dia hari ini sampai Rabu saja. Bahagian Power Love setiap pagi dia punya jam Pak Andrew saya buat pengumuman untuk siapa yang minat dia pukul 12 jam Indonesia isti sampai Rabu jadi itu sajalah. Priscilla dia memang malulah sebab dia pun bersama saya pun saya pun tak nampak muka, malu hanya nampak muka itu WhatsApp lah. Bervideo pun suara saja. Macam Enos dia pun malu sikit kan. Enos muka pun tak nampak macam itulah. Itu sajalah Priscilla. Saya masuk, jadi puji Tuhan dia masuk. Manakam Priscilla. Oke. Puji Tuhan. Pak Andre mungkin sudah bisa rekamannya udah bisa ditutup. Nanti kepanjangan. Oke. Oh ya, haleluya. Oh, good morning. Ya, Sister Priscilla Pongodi ya. Iya. Suruh buka mic-nya. Open your mic, sis. Sister Priscilla, please turn on your mic and say something. Ya. Yeah. Shame. Don't force her. Can you hear? Yeah. Can you hearing from me? Hello? Yeah, I can hear you. Go ahead. Yes, go ahead. Speak up. Oh, your mic turn off again. Your microphone. Open your microphone. All right. Okay. Yeah, I am Priscilla from India. And yeah, I come to know Pastor Richard through someone from Odisha.
And so through that meeting, um, Pastor Richard, his meeting, prayer meeting, I come to know Brother Peter, and yeah, and he introduced me to this Zoom link. So I'm so grateful for that. And yeah. Are you hearing from me? Yeah, thank you, Pastor Okay, okay, Priscilla. yes. Thank you, thank you. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Yeah, Yes, I have yeah. been in ministry last 25 years, and I Mhm. was with an organization called Youth with a Mission. I was with Youth with a Mission last 22 years, and now I'm not with Youth with a Mission, but I have some link, but not really doing ministry with them. But I have now my my own ministry, like that's the name. The ministry name is Innkeeper's Home. Actually, that is a leprosy. Yeah, from the beginning, when I came to ministry, I involved in a leprosy ministry. So many people here, I saw homeless people, destitute people, and leprosy people with no shelter. So I have a burden for them, and I 2014, and I registered ministry, but still the door was not open enough. So I was with the same organization, and after the COVID, and I think yeah, God bring me out to focus in this ministry more. So that is what I'm doing since 2 years by now, and that is I go to leprosy colonies, visit leprosy people, and to share the gospel and pray for them. And sometimes, with a friend's help, we do feed them and clothe them. So, showing the love of God with them. And yeah, this is what I've been doing. Yeah, actually, I was in a mission field 22 years. I was like, been twice in Africa, and I went to a special training to take some special training about malaria. Went to Brazil, and so India, in different parts of India, I have been worked with different people. And now I'm more focusing leprosies. I'm not limited in India or my place. I'm also focusing, throughout the world. Yeah, different uh, different states in India and different country even. I've been talking with people, Nepal, Andaman. So wherever the leprosy people is there, I would like to show. I would like to go and show the love of God, and also share the gospel with them and bring them to Christ. This is what, I'm focusing more nowadays. Thank you for giving me this opportunity to join this Zoom meeting.
And Amen. thank you, Pastor. And thank you, Brother Peter. Haleluya. Thank you so much. Amen. Thank Okey, you. saya perlu Ya, menjelaskan apa Masal. yang dia katakan tadilah. Dia kata dia dalam pelayanan sudah 22 tahun. Apa yang saya ingat saya cakaplah. Dia dia banyak sibuk. Dia bukan saja melayan di negeri-negeri yang ada di India macam di Tanah Melayu ni kita ada Perak, Kelantan, tak ada Iran lah. Tapi kalau dekat tanah India tu, jangan kira Bangladesh atau Pakistan atau Bhutan lah. Yang penting India saja tu yang tanah besar tu ada banyak negeri. Ada banyak negeri lah. Jadi negeri-negeri pun besar-besar je kata mana-mana India main negeri dia yang penting dia tahu cakap English kan mana-mana dia dah pergi dah. Tapi dia punya perhatian banyak kepada orang yang kena penyakit kusta. Itu leprosy itu. Jadi inilah orang katakan memang power of love lah. Itu Haleluya. power of love. Jadi dia banyak buat bukan hanya baik pengetahuan kitab suci tetapi juga kerelaan hatinya Amin. yang iaitu tak ada rasa geli. Dia layan orang kusta. Haleluya. Dia memang nampak memang daripada kata-kata dia ni saya tengok kalau macam diorang main English dan macam tetapi kalau penulisan mereka memang bagus, memang power-power lah, memang mantap lah. Itu saja yang Amin. saya boleh katakan. Amin. Haleluya. Wow, luar biasa ya. Udah seperti Ibu. Hallelujah. Ya, haleluya. Seperti Amin. Margaret ya yang peduli sama orang-orang yang tidak diperhitungkan ya, tidak terjangkau seperti itu. Luar biasa ya. God bless you, Thank Sister you. Priscilla Thank ya. God you. bless you all. Yo. Thank you, Pastor. Okay. Thank you, Pastor.